Jadi tadi udah banyak hal yang saya sampaikan dari Bapak Ibu. Ada yang sebelum saya mulai, ada yang mau ditanya enggak? Lanjut dulu Bu, belum ini. Nanti sambil ini mungkin muncul lagi ini Bu. Oke ya. Jadi mulai dari sini. Saya mulai dari sini dulu lagi. Jadi sebelum kita launching produk beneran, ya seharusnya yang baik dan benar itu calon pengusaha itu men-launching MVP, Minimum Viable Product. Ya, jadi jangan ujuk-ujuk langsung yang mau heboh. Karena pertama membuang biaya, karena kita kan harus save money ya. Pengusaha itu harus save money. Karena kita belum tahu pasarnya menerimanya bener bagus nggak nih dengan produk kita yang heboh itu nanti gitu ya. Jadi dengan keluarnya MVP kita bisa mendapat feedback dari customer. Kita bisa melihat customer needs, ya. Kita bisa melihat kekurangan tim kita sendiri bagaimana ketika kita melaunching produk ini, sehingga kita lebih siap lagi nanti menyiapkan resources-nya. Balik lagi kepada bisnis plan tadi ya, bisnis model tadi, dilihat semua apa kekurangannya ya dan apa yang harus diimprove. Jadi memang Bapak Ibu ketika nanti ngajarin teman-teman pelaku usaha, mereka harus paham dulu ya, misalkan produknya pisang goreng. Mereka mau bikin pisang goreng, prototipenya adalah pisang goreng. Yang di launching adalah mungkin secara minimum viable product pisang goreng dikasih keju misalnya. Tapi ketika nanti dapat feedback dan lain-lain, ada keju, ada original, kemudian muncullah varian-varian lain ya, misalnya pisang goreng mozzarella, pisang goreng apa pakai nugget, pakai Ovaltine dan sebagainya yang sekarang banyak, atau bahkan pisangnya sendiri dimodif menjadi nugget pisang dan sebagainya. Itu adalah namanya setelah mendapat feedback dan mendapat informasi apa sih yang dibutuhkan oleh customer sebenarnya gitu ya. Jadi kita harus tahu itu dulu. Kenapa? Karena kalau enggak, kita tiba-tiba launching nugget pisang, kita tiba-tiba launching pisang goreng mozzarella, ternyata di pasaran enggak bagus feedbacknya, sehingga enggak laku. Nah itu yang disebutkan adalah error pelaksanaan seperti itu yang harusnya para pelaku usaha itu hindari. Ya. Nah, jadi kita ke sini lagi. Konsepnya kenapa sih dibuat MVP? Jadi kalau prototype itu adalah limited product, limited cycle aja. Jadi orang tahu nih kita mau buat pisang goreng. Tapi kalau MVP itu sudah di develop sedikit. Tapi habis itu kita bisa menerima feedback atau menunggu feedback dari market. Ya, market itu pasar ya. Kemudian habis itu prototype bisa di-develop menjadi MVP. MVP bisa di-develop lagi menjadi produk-produk yang bervarian. Ini sangat berguna. Kenapa? Karena investor akan senang apabila nih ya ketika Ibu dealing dengan investor atau pelaku usaha dengan dealing dengan ketemu investor tuh justru biasanya mata mereka akan lebih jeli. Dengan melihat MVP, mereka bisa melihat beberapa banyak ide-ide di belakang kepalanya itu, ya. Jadi dengan apalagi ketika Ibu keluarin MVP terus sukses, investor pasti senang gitu ya dengan beberapa macam informasi, feedback dan lain-lain sehingga dibuatlah varian-varian baru setelah MVP tadi. Jadi ini sangat penting banget ya bagi pengusaha kita launching MVP dulu. Oke.
Nah, ini kenapa sih MVP itu ada? Jadi kita punya keuntungan tapi little risk, maksudnya risikonya kecil daripada kita langsung buat yang macam-macam tapi ternyata pasar tidak mendukung. Nah, itu kita akan rugi ya. Minimizing time and money, persis yang tadi saya bilang, karena kita harus save money sebagai pengusaha, apalagi sekarang zaman pandemi. Pandemi itu ya kita harus save our money karena sekarang susah. Jadi jangan hambur-hambur uang ya Bapak Ibu kalau tidak dengan perhitungan yang tepat dan cermat. Baru setelah itu kita bisa execute. Nah, setelah execute kita bisa minta feedback ya dan lain-lain. Nah, setelah ini sukses, kita juga harus cek tim. Ya, salah satu dari bisnis model yang tadi dibahas adalah kita harus membuat tim, struktur organisasi. Ya, kalau itu mah bahasa gampangnya. Jadi struktur organisasi itu bagaimana di Bapak Ibu? Jangan L4 ya. Lu lagi. Kenapa saya bilang? Karena kalau yang L4 itu saya jamin pasti tidak akan berhasil. Karena kalau dalam suatu organisasi itu memang perannya sendiri-sendiri ya. Ada yang perannya mengarahkan, ada yang perannya nanti jadi marketing, ada yang perannya di operasional. Minimal itu 2. Ya. Jadi kalau cuma lu lagi, cuma sendirian doang, yang buat donatnya saya, yang jualan saya juga, yang bikin meme-nya, desain grafis dan lain-lainnya, packagingnya, desainnya, saya juga. Yang upload di media sosial, saya juga. Nah, akhirnya waktu Ibu habis untuk kayak gitu tuh. Ya, untuk ngurusin operation, untuk ngurusin marketing, untuk ngurusin komplain pelanggan. Di samping itu juga Ibu harus bikin produk. Nah, jadi kayak gini itu memang harus mulai dipikirkan di awal. Minimal 2. Siapa yang berproduksi, siapa yang di garda depan. Garda depan itu adalah dia yang nanti melihat pasar, menjual ke pasar, dan lain-lain. Ya, jadi memang harus ada think tank ya, think tank berpikir, think tank dalam masalah operasional dan lain-lain. Jadi memang harus ada tim, itu yang saya sampaikan sesuai dengan bisnis model tadi. Jadi key resources-nya itu harus ada, kita harus segera bentuk tim. Nah, setelah ada tim tentunya adalah membuat komitmen. Jadi harus ada teamwork, harus ada creativity dan lain-lain. Pastinya ya, karena kalau enggak kita nggak bisa. Nah, jadi kalau bicara mengenai ini ya, ini adalah modul EMP yang Foundation Entrepreneur judulnya. Jadi Bapak Ibu, ada hal-hal yang harus segera dilakukan ya. Dan ada hal-hal yang harus segera dicermati. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kalau kita mau iseng-isengan nih ya. Iseng-isengan bikin melihat kita ada di mana. Jadi nanti Ibu juga harus bisa mempelajari gini. Ide. Ide Ibu ada di mana? Kita ngomongin ide nih ya. Saya mau bikin toko roti. Idenya itu ya.
Bisa keluar udah dapat nih, semuanya udah dijalanin, yakin, hakul yakin, mau bikin ide toko roti atau kedai roti atau kedai apa. Harus ada dua hal yang membedakan dari kompetitor lain. Jadi misalnya di sini dari varian makanan. Kalau ke sini pasti terbatas ya, terbatas variannya. Kemudian bertema. Bertema tuh maksudnya toko rotinya itu yang punya tema. Ya, bukan toko roti biasa, bertema. Atau unik. Ini tidak bertema pasti dong, dalam artian biasa. Nah, kenapa saya gambarkan ini Bapak Ibu? Ini namanya, saya mau ganti warna gimana ya? Saya sendiri gaptek entar tuh. Buat ganti warna gimana ini? Ora iso. Sebelah. Kok nggak bisa ganti warna sih? Coba ya. Nih. Kenapa saya gambarkan ini Bapak Ibu ya? Harap diperhatikan. Karena kita harus bisa melihat dua hal yang membedakan kita dari kompetitor lain. Yaitu kalau kita bukanya toko roti, berarti kita bisa melihat varian makanannya, terbatas atau banyak varian, atau tempat kita bertema atau biasa aja. Ini namanya positioning. Positioning tempat kita, ya. Ini adalah position map toko kita. Nah, nanti Ibu harus bisa bilang, toko roti yang mau kamu buat itu di mana? Supaya enggak apa ya, kalau bahasa saya bilangnya jeladrah gitu. Semua pengen. Nggak bisa. Jadi si pelaku usaha itu harus mikir, dia maunya yang kayak apa? Mau bikin toko roti itu yang kayak apa? Jadi nggak bisa semuanya. Saya maunya varian semua, tapi dan lain-lain. Tapi kita juga harus bisa melihat kompetitor kita seperti apa. Nah, nanti kalau kita mau bikin toko rotinya di sini, misalnya toko roti apa namanya? Namanya apa ya? Melati misalnya, toko roti Melati. Misalnya toko roti yang mau dibuat itu si pelaku usaha yakin saya mau bikin mulai di sini, Bu. Nah, ngomong sama Ibu nih sebagai pendamping ya. Oke. Kamu mau bikin toko roti ada di sini positionnya. Berarti kamu akan membuat toko roti yang banyak varian makannya dan tempatnya bertema. Ya, bertema itu jadi contoh misalnya kalau masuk toko roti Ibu, itu temanya sudah seperti apa, minimalis kah, futuristik kah, jadul kah, dan sebagainya. Ya, jadi tempatnya itu juga harus membawa kepada
planning yang disebut. Jadi kalau dia si pelaku usahanya mau sebagai tempatnya bertema, jadi dia harus bikin tempatnya bertema. Variansinya juga banyak, berarti nanti toko rotinya banyak. Nah, kemudian Ibu harus challenge sebagai pendamping. Sebagai pendamping Ibu harus challenge. Kompetitor Ibu ada di mana? Gitu ya. Nah, jadi harus bisa tahu. Kalau saya bikin toko roti, karena kan tadi udah assessment tuh ya, udah assessment diri, customer needs-nya siap gimana, kompetitornya siapa aja, udah pasti tahu dong, kan udah sebentar lagi mau launching nih, launching produknya nih. Jadi ini langkah-langkahnya ya. Jadi karena udah tahu, oh kompetitor saya itu misalnya Harvest. Nah, Harvest kira-kira ada di mana? Di kiri apa di kanan, Bapak Ibu? The Harvest di Padang ada nggak ya? Toko roti Harvest. Atau udah ada yang pernah tahu makan roti Harvest? Halo? Sepertinya belum ada. Di Padang nggak ada, Ibu. Oh, di Padang nggak ada. Jadi Holland Bakery tahu dong Holland Bakery? Holland Ada, Bakery Bu. pernah makan Holland Bakery, Ibu. Ya. Kalau Holland Bakery menurut Ibu ada di kiri apa di kanan? Kanan. 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 Oke. Berarti kalau begini ya, Ibu head to head-nya dengan Holland Bakery. Ya, jadi nanti Ibu sebagai pendamping harus memberitahu, oke, kalau Ibu mau bikin toko roti, temanya ada bertema dan variansinya banyak, berarti Ibu akan head to head kompetitornya adalah Holland Bakery. Jadi dia jangan susah-susah ngelihat misalkan ada toko roti di sini. Atau apalagi di sini. Ini adalah, kenapa saya gambarin ini? Supaya Ibu bisa ngajarin para pelaku usaha melihat siapa kompetitornya dia. Ini gunanya untuk mempelajari customer style-nya di kompetitor kita seperti apa ya, dan lain-lain. Dan sehingga kita bisa melihat peluang yang lain yang tidak ada di Holland Bakery gitu ya. Jadi ini penting, si pelaku usaha harus bisa menggambarkan ini agar dia tahu position dia itu ada di mana, sehingga dia bisa menentukan langkah-langkah apa yang harus dia lakukan ketika dia head to head langsung dengan Holland. Nah, tetapi kalau di sekitar Ibu tidak ada Holland, ya misalnya Holland Bakery yang nggak ada, ini kan harus dilihat dari berapa kilometer dari rumah, dari toko itu ya. Misalkan dekat gitu Holland. Tapi misalkan Holland yang nggak ada, ya Hollandnya jauh, berarti Ibu tidak punya kompetitor. Nah ini kalau kayak gini, berarti Ibu one man show, sehingga Ibu bisa punya banyak peluang untuk berjualan gitu. Nanti bisa disampaikan begitu. Jadi dia nanti Bapak Ibu ketika menjadi pendamping harus bisa ngajarin ini ya, dan menuliskan ini kepada si pelaku usaha. Coba kamu gambarin position kamu itu di mana? Ya di Padang itu atau di tempat area Ibu itu gitu ya. Apakah di kiri apa di kanan? Kalau ini tadi kan di kanan semua. Jadi si pelaku UKM tadi yang punya toko roti tadi ya, dia tahu banget gitu bahwa nanti kalau dia buka toko roti Melati, dia pasti saingannya kompetitornya adalah Holland. Sehingga langkah-langkahnya, nah ini langkah-langkahnya yang berhubungan dengan apa? Kalau kita ngomongin bisnis model, relationship
channel, apalagi customer segment, ya. Itu kita bisa buat action yang pas dan tepat. Jadi kita nggak salah bikin action plan. Nah, seperti yang tadi Bu Nino tadi, kasusnya Bu Nino, coba dicek ininya ya. Kompetitornya ya Bu ya? Ya. Relationship. Jadi langkah-langkah nanti membuat relationship-nya, kemudian channel-nya, channel distribution-nya, dan customer segment-nya, itu nggak salah. Karena kita udah tahu kompetitor kita posisinya di mana dan kita posisinya di mana. Jadi nggak buang waktu kadang-kadang ya. Kadang-kadang yang terjadi itu pelaku usaha nggak ngerti gini, main buka aja, main labrak aja, main tabrak, sehingga dia pokoknya pukul rata sama semua actionnya. Nah itu pertama buang waktu, yang kedua hasilnya tidak akan maksimal, energi terlalu besar. Ya, jadi kalau mau buat usaha memang harus seperti ini ya, position map kita harus tahu dulu kita ada di mana. Jadi kurang lebih seperti ini. Nanti sebagai pendamping, Bapak Ibu harus bisa menggambarkan situational position map-nya si pelaku usaha itu di mana dan kompetitornya di mana, sehingga Ibu bisa membantu ya langkah-langkah agar action dari relationship, channel, dan customer segmentnya itu dirubah. Kenapa saya bilang begitu? Karena Ibu head to head nih dengan Holland. Ya. Holland itu kan kalau kita ngomongin segmen, dia segala segmen ada. Ya. Kemudian kalau dari channel, dia offline iya, dia online iya, dia masuk GoFood iya, segala macam. Nah ini kita yang nanti harus pikirkan apa yang bisa membuat beda dari si Holland, sehingga kita tidak bertabrakan terus-terusan gitu ya, tapi kita bisa mengambil peluang yang lain. Misalnya kalau channelnya bisa jadi walaupun kita head to head dengan Holland, tapi channelnya itu kita lebih perbanyak ya. Jadi cara distribution channelnya selain persis dengan apa yang dilakukan Holland, kita bisa melakukan hal lain. Misalnya kita langsung relationship-nya dengan catering dan lain-lain dan sebagainya. Karena kalau Holland harganya pasti mahal gitu ya. Nah, kalau kita punya harga berbeda, misalnya publish beda dengan B2B beda, nah itu hal-hal seperti itulah yang nanti akan bisa dilakukan oleh kita agar toko roti kita survive ya. Jangan as it is, karena kalau as it is berat karena saingannya adalah toko roti Holland Bakery. Kurang lebih seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanya? Izin bertanya, Coach. Oh, boleh. Dari mana? Dengan Bu Ratna, Coach. Dengan Ratna. Ibu Ratna. Ya, iya. Gimana, Bu? Ini kan seandainya kita kondisinya seperti ini, saingan yang kita hadapi, kompetitor kita ini kan Holland. Kalau Holland ini kan artinya semuanya orang tahu gitu, untuk di beberapa kota besar, linknya sudah banyak, sedangkan kita dengan kondisi misalnya toko roti Melati, skalanya masih lokal gitu kan Bu ya, bahkan mungkin baru akan memulai. Kalau seandainya kompetitor kita adalah Holland gitu kan, yang artinya dari semua hal dia pasti jauh lebih baik dari kita. Apakah bukan berarti kita cukup bunuh diri gitu Bu? Maksudnya kita buka di tempat yang sama, kemudian kompetitornya adalah Holland gitu kan, sedangkan kita barulah UKM yang baru mulai mungkin gitu kan. Kira-kira apa yang harus kita lakukan apabila kita dalam posisi yang seperti ini? Apakah mungkin kita harus lakukan action yang lain supaya pada akhirnya kita tidak sia-sia
berhadapan dengan kompetitor yang skalanya seperti Holland Bakery ini. Mungkin itu aja Coach. Terima kasih. Ya, pertanyaan bagus ya Bu Ratna. Saya nunggu-nunggu tadi pertanyaan ini. Jadi begini Bu, nanti kan Bapak Ibu jadi pendamping UKM ya. Ketika semua tadi step 1, 2, 3 dilakukan, step 1, 2, 3 itu tadi itu ya, yang love, give, skill, talent, sama dengan talent, kemudian care, kemudian game changer. Nah, terus suruh dia gambarin ini, ibu maunya di mana? Toko roti ibu, oke kamu mau bikin toko roti kan? Toko roti kamu kira-kira mau positioningnya di mana? Ketika dia bilang positioning saya maunya di kanan, tapi dia tahu posisinya dia adalah head to head dengan Holland kan? Kalau tadi udah dijelasin yang 1, 2, 3, step 1, 2, 3 itu kan dia harus tahu risk taking-nya itu kayak apa. Sehingga dia harus siap. Nah, jadi nggak boleh lagi itu mundur. Ketika sudah buat, kemudian mundur. Makanya tadi saya bilang harus ada MVP dan lain-lain itu. Jadi nggak ngasal ketika orang itu bikin ide, Ibu. Nah, tapi ini saya mau bilang bahwa ini orang yang udah siap ya. Ini orang yang udah siap, dia buka toko melati, roti melati, saingannya Holland. Berarti dia tahu banget bahwa head dia, kompetitor utamanya ada Holland. Sehingga langkah bagusnya adalah dia tahu bahwa kompetitornya dia Holland. Sehingga dia harus tahu langkah-langkah next step marketingnya. Contoh, relationship-nya dia tidak boleh sama dengan Holland. Varian makanannya dia juga tidak boleh sama dengan Holland. Kalau Holland kan umum tuh ya, roti rasa pisang, roti rasa ini, bla gitu ya. Kamu tambahin variansinya. Ada roti untuk non gluten. Ya biasa kan dicari tuh non gluten dan lain. Jadi lebih spesifik. Itulah yang namanya bertema juga, walaupun temanya itu adalah misalnya temanya kesehatan. Jadi toko roti melati itu adalah temanya sehat. Jadi dia akan lebih banyak roti-roti non gluten sehingga orang akan tahu bahwa toko roti melati itu toko roti yang sehat dan gluten free. Orang kalau mau diet ke sana juga bisa. Orang mau makan roti nggak takut. Jadi nanti channelnya, customer segmennya, relationship-nya itu otomatis berubah ya. Jadi kalau tadi harus bikin yang berbeda dengan Holland, ya jadi dia tidak mengambil ceruknya Holland, walaupun dia tetap jualan yang Holland punya, tapi sebagian besar dari isi tokonya itu dia temanya adalah sehat, gitu ya. Jadi kalau temanya sehat, artinya dia harus siap dengan segala macam varian yang mendukung dengan kesehatan. Misalnya roti buat diet, roti buat diabetes, roti buat apa sebagai macam segala macamnya itu ada di toko roti melati. Itu contoh yang ketika si ownernya toko roti melati ini siap ketika dia buka hal yang bertema dan banyak varian makanan. Ya, tapi kalau tadi yang Ibu bilang bahwa temennya kitanya tuh belum siap, ya di challenge harusnya. Sebenarnya bukan di kanan. Ya. Jadi Ibu ada di bawah. Kanan. Jadi tidak bertema. Tidak bertema, tapi varian tetap banyak. Nah itu lebih mungkin atau justru di sebelah kiri bertema tapi varian terbatas. Jadi ini sebenarnya nanti
seperti ini itu di sini atau di sini itu kan feedback dari, karena balik lagi nanti ke bisnis model, sanggup nggak dia melakukan itu semua, resources-nya, ya kan, 1, channel-nya, 2, kemudian cost structure-nya, dananya, dan lain-lain. Semuanya itu memang harus bicara tadi balik lagi ke bisnis model. Ya, Bapak Ibu, paham ya? Bisa dipahamin ya? Halo? Ya, insya Allah, Ada Coach. lagi yang mau ditanya? Halo? Ya, Bu. Lanjut. Oke. Lanjut, insya Allah. Nah, tadi kalau ngomongin apa promotion atau sebelum ini ya, sebelum kita ngomongin itu, si pelaku usaha itu harus tahu apa sih yang mau ditawarkan itu. Ini lebih detail lagi dari tadi positioning map, tapi masih sama ya. Masih sama, ini masih dengan bahasa position map. Apa yang mau ditawarkan? Core over map. Saya gambarin dulu ya, Bu. Supaya dia paham juga ketika bikin toko roti. Dapat ilham, oke, saya mau bikin bertema dan varian. Nah, tapi harus melalui langkah-langkah ini. Technical atau nah, ini lebih dalam lagi membahas supaya positionnya nggak salah. Jadi nanti Ibu tanya lagi. Jadi produkmu itu maunya di mana? Apakah bernilai habitual? Apakah bernilai emosional? Apakah bernilai technical atau functional? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan apa itu habitual value, emotional, dan functional? Ayo. Monggo, Pak Abdillah. Siapa tahu udah paham mengenai ini? Ada yang paham? Jadi nanti si owner itu ya ketika Ibu jadi pendamping ditanya juga, ini harus ditanya. Jadi nanti Ibu tuh mau toko rotinya yang mau gimana? Ibu mau offernya itu gimana buat toko roti Ibu? Ya. Supaya enggak salah. Karena risikonya itu adalah investment loh. Investment itu artinya duit, ya. Jadi kalau pengusaha keturunan itu kan dia sangat cermat menentukan ini, makanya berhasil. Nah, kalau kita kadang-kadang latah, akhirnya ya habis itu mengeluh. Nah, jadi kalau technical atau fungsional ini artinya itu masih bisa dibanding-bandingkan dengan produk lain.
Masih bisa dibandingkan, bahkan nanti bisa ditiru. Jadi kemungkinan bisa digantikan atau bisa ditiru. Jadi kalau kita hanya menawarkan function, itu bisa ditiru. Contoh, kita keluarin roti. Ya as it is seperti Holland Bakery. Akhirnya kita kelibas dengan Holland Bakery itu sendiri. Nah, ini udah menjawab ya Bu ya. Karena kita hanya sekedar mengeluarkan functional value. Functional value ya fungsinya aja. Toko roti jualan roti. Orang makan roti, that's it. Ya rasa coklat ya begitu rasanya. Rasa abon ya begitu rasanya. Nah, kalau cuma begini, Ibu udah modal besar di kanan atas tadi, akhirnya nggak bisa bertahan dengan lama. Nah, ini yang harus bisa disampaikan nanti Ibu ya, sebagai pendamping harus bisa mapping ini sampai details ya. Ini namanya positioning mapping. Tapi di bagian over, core over. Nah, kalau emotional value apa? Ada yang tahukah? Halo. Halo Bu. Izin coba Coach, kalau yang emotional value. Ya, Bu siapa nih? Dengan Bu Ratna, Coach. Iya, Bu Ratna lagi. Ya, siap. Kalau emotional value itu lebih kepada kita mencoba membuat konsumen kita merasa touching, itu tersentuh gitu Coach. Artinya mungkin melalui pelayanan, melalui ada semacam ikatan emosional yang kita berikan kepada pelanggan, sehingga pelanggan datang kembali kepada kita. Mungkin begitu Coach. 100 ya Bu Ratna. Wah, jangan-jangan udah dapat pelajaran ini nih. Jadi kalau emotional value itu yang dijual adalah ikatan ikatan. Nah, itu akan loyal dengan kita. Konsumen itu akan loyal. Caranya macam-macam ya, bisa dengan produknya yang sangat berbeda ya dan nggak banyak di pasaran, atau yang pelayanannya bisa ya dan lain-lain. Nah, ini sangat banget ini penting untuk UKM. Kalau karena Bapak Ibu ada di sini, UKM harus kayak gini. Ya, yang bisa mengikat emosi konsumen. Kenapa? Karena kalau levelnya hanya casing doang ya, casing doang kayak di bawah itu casing doang, maka UKM akan kalah dengan perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi secara massal. Produknya sama, tapi kalah memproduksi, kalah jualannya dan lain-lain karena perusahaan besar juga memproduksi hal yang sama dan secara massal. Kita pasti kalah ya kalau dari sisi itu. Sehingga UKM harus bisa menjual produk yang sangat mengikat loyalitas konsumen. Ya. Jadi tadi yang diomongin Ibu Rita 100, jadi dengan berbagai macam cara, dengan pelayanan, dengan produk itu sendiri berbeda, uniqueness ya. Jadi harus punya ciri. Ya, jadi kalau Ibu bikin roti, konsumen akan ingat tuh, aduh saya harus beli di toko roti Melati, karena kalau saya nggak beli di toko roti Melati itu saya bisa kambuh, tahu diabetes saya, dan itu emosional kan. Jadi saya tuh nggak bisa tuh, udah gitu pelayannya
servisnya bagus banget. Ownernya juga suka kadang-kadang nanya, Bu gimana dengan makan roti saya, dengan roti dari toko roti Melati, kayak gitu loh. Ya, sudah sehatkah sakitnya, kayak gitu. Jadi ikatan emosional itu sangat penting. Ya. Kalau habitual value ini hanya sudah menjadi habit, ini udah bagus. Ya. Udah jadi kebiasaan. Jadi kalau nggak makan roti Melati, pusing untuk customer. Sama ketika ibu kayak gini. Mau beli air mineral, ibu sebutnya, saya mau beli aqua. Nah, ini sekarang orang udah menjadi habit bahwa kalau minum itu mereknya aqua ya, kalau kita ngomong merek gitu. Jadi sampai seperti itu levelnya. Jadi kalau di nomerin, ya ini adalah nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Jadi kalau ibu sudah bisa membuat produk yang level 3 itu sudah sangat bagus, dan sehingga orang udah nggak perlu lagi dicari-cari, orang datang sendiri. Contoh, Starbucks. Orang kalau ngopi nyarinya Starbucks, gitu ya. Meeting Starbucks, ketemu teman Starbucks, nunggu bioskop mau main ke Starbucks, dan lain-lain. Jadi kalau sudah mencapai level habit itu udah owner udah kipas-kipas, tapi memang perlu modal yang luar biasa sehingga menciptakan itu. Nah, kalau UKM ya nggak usah muluk-muluk, di nomor 2 saja. Gitu ya. Karena dalam otak itu ya, ini saya sedikit ngomongin otak ya, karena saya belajar mengenai otak juga. Apa ya Bu ya? Jadi dalam otak manusia itu ada begini nih Bu, gambarnya Bu. Ini saya belajar juga. Otak kecil, otak besar ya. Jadi kalau di sini itu otak manusia, ini menggunakan logo. Jadi kalau di sini itu namanya reptilia, otak reptil. Itu menggunakan fisik. Nah, kalau di sini nomor 2 ini menggunakan ini menggunakan emosi. Jadi kalau kita menggambarkan otak manusia ya, jadi harus ini yang banyak berperan. Yang diasah itu adalah ininya, level emosionalnya. Nah, dipelajari tuh Bu, apa sih yang bisa membuat keterikatan secara emosional antara produk kita dan konsumen. Jadi memang harus satu, pahamin produk itu sendiri, ya. Ibu harus memahami produk ibu sendiri seperti apa, dan ibu juga harus memahami customer needs, konsumen needs, ya. Dan yang paling penting adalah ini, ibu tahu posisi ibu di mana, sehingga langkah-langkah yang harus ibu lakukan adalah berbeda dari kompetitor ibu. Jadi kalau yang tadi di pelajaran awal itu kan nggak usah pusing kita mikirin kompetitor ya. Karena kalau kita mikirin kompetitor nggak akan selesai. Tapi kita harus melihat apa yang bisa kita lakukan dan berbeda dari kompetitor dengan setelah kita melihat position kita ada di mana. Nah, lebih detailnya begini. Jadi kalau ngomongin produk kita yang UMKM,
Buat produk itu supaya punya keterikatan, punya uniqueness, punya ciri yang berbeda. Ya, sehingga konsumen akan mencari-cari. Jadi nanti Ibu kalau sebagai pendamping harus diajarin ya hal ini. Apa sih yang bisa membuat keterikatan? Nah, nanti di digging, kan coaching ya, metodenya coaching, langsung ditanya digging. Ketika Ibu jualan itu ada berapa customer dan apa feedbacknya terhadap customer? Ada nggak yang kira-kira customer Ibu sampai balik lagi? Nah, itu terus di digging sehingga akhirnya bisa tahu clue-nya bahwa produk ini atau produk tersebut mempunyai ciri tersendiri atau uniqueness tersendiri. Sehingga itu yang nanti digali dan terus diasah supaya benar-benar punya emotional value yang berbeda dari produk yang lain. Gitu, Bu. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Contoh lain ya kalau ngomongin ini. Tadi kan toko roti Melati sama Holland Bakery. Kalau contoh lain yang sering kita lihat itu adalah Samsung versus iPhone. Ya. Kalau Samsung versus iPhone ada di mana, Bu? Core over map-nya. Ada yang tahu? Halo. Kalau iPhone sudah emotional value kayaknya, Coach. Kalau Samsung juga rasanya juga, tapi tidak mungkin tidak seperti iPhone. Kalau iPhone benar-benar pelanggan sudah memiliki ikatan emosional tersendiri. Jadi Betul. artinya walaupun harganya pun luar biasa, tapi karena sudah ada ikatan emosional ini, rata-rata customer iPhone jarang beralih kepada brand yang lain. Tapi Betul. kalau Samsung mungkin masih ke functional value atau technical value, karena pada prinsipnya kompetitor Samsung tuh ada yang setara dengan dia gitu, seperti merek lainnya yang memang sebenarnya selevel dengan Samsung ini. Tapi kalau iPhone memang sudah one step ahead, artinya memang belum ada yang bisa mengejar. Mungkin itu kali, Coach. 100. Ini Bu Ratna ya? Iya, Bu. Pinter nih Bu Ratna. Ya betul. Ya, jadi tadi kan saya bilang ya, kalau UKM itu harus bisa meng-create sampai dengan level core over-nya di emosional. Karena kalau dia cuma di level 1, dia kalah modal. Bisa dilibas. Tapi ternyata perusahaan besar juga memainkan di situ. Ya, iPhone aja dia memainkan emotional value. Kenapa? Karena pasarnya sudah penuh. Ibu pernah dengar Blue Ocean Market dan Red Ocean Market? Tahu artinya? Belum, Coach. Nah, baca nanti ya. Kan tapi sering dengar, pernah dengar? Rasanya pernah dengar, Coach. Ya. Blue Ocean Strategy, Red Ocean Strategy. Itu adalah marketing. Bagaimana kita menghadapi pasar. Nah, kalau Blue Ocean itu kita sendirian. Ya nggak ada lawan. Ya. Kalau nggak ada lawan enak. Kita mau ngapain aja enak ya, marketing. Kita nggak ada lawan, ya bebas. Kalau nanti produk UKM kita, ketika kita jual di area rumah kita, 100 meter dari rumah kita, 5 kilo dari rumah kita, 10 kilo dari rumah kita masih nggak ada lawan, berarti itu Ibu sebenarnya masuk ke dalam Blue Ocean Strategy. Tapi kalau Red Ocean Strategy, itu 100 meter dari rumah Ibu, toko Ibu, itu banyak banget toko roti misalnya. Kita ngomongin toko roti Melati ini. 100 meter banyak toko roti.
200 meter, 1 kilo, sampai 10 kilo, banyak banget toko roti. Itu namanya red ocean. Nah, ini yang terjadi di Samsung dan iPhone. iPhone dengan jeli dia melihat bahwa persaingan dengan Samsung, persaingan dengan OVO, persaingan dengan lain-lain itu tidak mungkin berdarah-darah. Karena kalau terus-terusan inovasi, terus-terusan itu kan investment ya, Bu. Tidak semua perusahaan akan mampu atau kuat, walaupun iPhone pasti kuat, tapi iPhone lebih jago menyikapinya. Ya, jadi si foundernya ini Steve Jobs itu lebih jago. Jadi dia melihat bahwa iPhone harus berbeda. Makanya tagline-nya iPhone adalah think different. Think different. Nah, think difference-nya itu jadi dia mengikat loyalitas konsumen agar dia beli terus dengan iPhone. Sampai dia cinta banget dengan iPhone. Termasuk saya sendiri iPhone minded ya, dari iPhone 5 sampai sekarang itu iPhone terus gitu. Nah, sampai direla-relain harus nabung-nabung untuk beli iPhone yang seri berikutnya. Jadi memang begitu. Karena kita sudah terikat emosional dan kita sudah terbiasa dan sangat enjoy dan nyaman, udah comfort banget gitu. Dengan fitur-fiturnya, walaupun fitur-fitur iPhone itu ya kalau dibilang Ibu, mau ngapa-ngapain kalau mau nambah bayar, mau ngapa-ngapain nambah bayar. Ya, dibanding Samsung, itu Samsung masih bisa ada yang free, bahkan banyak gitu loh. Kita bisa copy paste dan lain-lain. Kalau iPhone nggak, dia sangat spesifik, jadi dia sangat menjaga emosionalnya, dia menjaga pride-nya di sini. Ya. Jadi menjaga pride, itu emosi ya, pride itu kan emosi, Bu. Ya, pride konsumen itu dia jaga. Jadi kalau pakai iPhone itu beda deh gitu. Ya. Seolah-olah strata ekonomi dan kehidupannya itu naik seolah-olah ya. Dia orang ya memang begitu. Itu yang di-create. Ya. Itu yang di-create oleh foundernya iPhone. Ketika dia menciptakan iPhone ini, ya, dia meng-create bahwa si pemakai handphone ini dia akan menjadi pride tersendiri di lingkungan masyarakatnya atau lingkungan sosialnya. Nah, jadi ini yang pinternya si founder. Nah, nanti Ibu kalau jadi pendamping harus bisa meng-create emotional value dari produk UMKM itu. Ya. Karena kalau dia biasa-biasa aja, ya tadi kelibas gitu ya. Jualan bakso, nanti ujung-ujungnya, aduh susah jualannya, banyak banget saingannya. Ya iya, karena tidak memainkan ini. Dia tidak paham memainkan position map-nya seperti apanya. Jadi ini rahasia-rahasia yang saya share ke Bapak Ibu. Ketika nanti jadi pendamping harus paham banget ya step-stepnya, digging informasi dari si owner ketika dia mau buka usaha. Ya, jadi nggak asal, ya ternyata nggak asal ya buka usaha, benar nggak? Jadi nggak asal ya ternyata buka usaha. Jadi harus ada deep analysis, ya. Harus ada deep analysis ketika kita mau buka usaha. Bisa diterima di sini? Bisa, Coach. Ada lagi juga lipstick. Contoh nih lipstick. Ya, tadi versus iPhone Samsung. Jadi kalau ini lipstick Kylie Jenner versus lipstick SK2. Beda dong, ya. Jadi kalau lipstick Kylie Jenner itu kan artis gitu ya. Ya dia masih biasa lipstick biasa. Tapi kalau SK2 dia sudah lebih kepada fungsinya itu untuk kesehatan dan sebagainya. Jadi dia yakin banget kalau pakai SK2 pasti sehat. Kalau pakai pelembab SK2 wajahnya pasti glowing atau pasti beda.
Ya, jadi percaya diri sendiri, padahal belum tentu orang ngelihatnya glowing gitu ya. Tapi dengan dalam mindset si konsumen itu, karena udah terikat sangat emosional dengan merek SK2, ya Bapak Ibu tahu dong ya merek SK2, coba browsing. Itu memang dia punya tempat tersendiri. Di level-level orang yang memang suka dandan itu ya, kalau dia bedak saya SK2, lipstik saya SK2, itu beda gitu kesannya ketika dia ngomong begitu. Nah, ini itulah yang harus nanti Bapak Ibu sebagai pendamping harus bisa memapping ini. Oke. Ada pertanyaan lain kah? Mungkin ada satu kali, Coach. Boleh. Nah, ini kayaknya belum bisa masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Yesi ya? Ya, terima kasih. Ternyata ininya dilepas dulu baru masuk suaranya. Dari tadi saya pengen ngomong, tapi nggak bisa. Ya, terima kasih, Coach ya. Ini menarik nih ya, Coach ya. Karena tujuannya kita berada di sini, nanti diharapkan menjadi pendamping begitu ya. Atau menjadi coach juga seperti Coach Wulan ya. Walaupun mungkin kita sendiri belum punya experience yang seperti Coach Wulan gitu ya. Kita sendiri belum punya experience, tapi nanti dituntut untuk mendampingi UKM gitu. Nah, kalau yang kita bicarakan tadi, dengan contoh-contoh tadi itu, produk-produk premium gitu ya, seperti misalnya iPhone, dia sudah bisa ke emotional value, yang membentuk emotional value kepada masyarakat banyak gitu. Atau tadi SK itu, ya SK2 ya, mahal sekali tentu harganya gitu ya. Testernya saja itu bisa 1 juta lebih satu paket gitu. Itu tester produk kecil-kecilnya gitu ya. Apalagi kalau produk sungguhannya. Nah, kemudian atau misalnya tadi kita contohkan lagi roti gitu ya, di mana Holland itu termasuk roti yang sudah settle ya, karena emang dia middle up juga. Gitu. Nah, sedangkan yang kita dampingi ini UKM, Coach, ya, mereka yang benar-benar baru tumbuh gitu ya. Jangankan mungkin untuk sampai ke emotional value gitu ya. Untuk teknikal saja mungkin mereka masih berdarah-darah gitu, ya. Bahkan produknya itu ya memang produk-produk kebalikannya dari yang kita contohkan tadi lah gitu ya, produk iPhone gitu, produk SK2 ya, di mana customer tidak diedukasi saja, customer mencari sendiri informasinya gitu, karena brand yang memang sudah terbentuk, atau bahkan juga memang karena umur life cycle-nya yang sudah yang sudah lama gitu ya, jadi dia sudah bagus gitu keberadaannya. Nah, sekarang yang kita coaching ini nanti adalah usaha-usaha yang baru tumbuh gitu. Bagaimana kita bisa meyakinkan mereka ya, bagaimana kita bisa membuat mereka tuh percaya diri dan menemukan inovasi-inovasi gitu di tengah produk-produk premium yang sudah settle. Terima kasih Coach Wulan. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, harus sekalian dijawab. Izin Coach Wulan. Enggak, silakan siapa Bu Eka. Bu? Silakan Bu Eka. Ini Pak Bu Ratna boleh ya? Bu Eka, monggo silakan. Ya, terima kasih Bu Ratna. Coach Wulan, ini juga terkait dengan pertanyaan Bu Yesi gitu ya. Ini Bu Yesi. Jadi kalau di sini Bu, saya juga mengajar mata kuliah kewirausahaan. Jadi sebetulnya apa yang dipaparkan hari ini sangat menarik sekali untuk saya gitu Bu. Kemudian saya juga berhadapan langsung dengan mahasiswa, di mana juga mahasiswa saya sudah hampir 4 semester megang mata kuliah KWU. Dan kebanyakan memang pada saat praktek kita memang agak kesulitan. Karena mahasiswa masih banyak yang confused, misalnya memaparkan ide bisnis dan sebagainya. Kemudian juga ini terkait dengan UMKM tadi yang ditanyakan sama Bu Yesi. Kalau kita tadi kan masih bicara ini Bu, mengenai technical atau functional value. Ya, karena memang di UMKM sendiri, kalau tadi kita bicara brand yang besar, ya pastilah mereka bukan hanya sekedar bicara teknikal saja, bukan hanya bicara fungsional saja, tapi memang sudah pada tahap emotional value dan di atas itu juga.
Sedangkan UMKM kita perlu ya apa juga istilahnya usaha itu kalau kita bicara teknikal tadi masih biasa-biasa saja. Sementara kalau kita bicara UMKM pasti mereka lebih kepada fungsi. Misalnya mereka jualan makanan tetap lebih kepada fungsinya gitu ya Bu ya. Kemudian kita juga di sini kalau bisa sih kita bikin usaha tadi yang Ibu bilang kan kita perlu usaha ini adalah uniqueness and diferensiasi produk gitu. Jadi kalau kita mau jualan itu uniknya produk ada, kemudian diferensiasinya produk ada. Jadi inilah nanti yang membedakan produk kita dengan produk yang lainnya. Sehingga kita punya competitive advantage itu bisa lebih baik dibanding dengan usaha-usaha yang lain gitu. Jadi yang saya mau tanyakan di sini, bagaimana sih kita mampu ya artinya memikirkan sesuatu kepada UMKM yang mereka ini punya apa istilahnya gini Bu, yang mereka bisa mendapatkan ide-ide kreatif yang bisa membuat produk mereka ini juga nanti bisa tergolong lebih kepada emotional value gitu. Itu saja dari saya Bu Ulan, makasih. Oke. Terima kasih ya, ini pertanyaannya hampir sama ya Bu Yesi dan Bu Eka. Jadi gimana ya membawa UKM itu bisa terus berjualan ya atau bisa terus growth ya usahanya tanpa terusik dengan kompetitor-kompetitor yang ada dan market yang penuh dengan tantangan ya. Karena kan tantangan bukan cuma dari kompetitor ya.